Ayat ke-40 kita baca dulu ya terjemahnya. Ya Bani Israil ya. Ya panjangnya cukup 2 ketuk aja ya karena mat tobi'i. Bani nani panjangnya minimal 3 sampai 5 ya karena ini mat ketemu dengan hamzah dalam lain kalimat namanya mat jaiz munfasil. Nah isra, nah ro-nya itu beda ya karena ro itu mat tobi'i ketemu dengan hamzah satu kalimat namanya mat wajib muttasil. Nah panjangnya kalau di tengah gini minimal 4 ya sampai 6. Nah, kecuali kalau waqaf ya minimalnya 5. Jadi beda. I 2 ketuk. Jadi ini satu kalimat tapi untuk bacanya ada 3 hukum mat ya. Ya beda ni mat jaiz, ro mat wajib. Ya bani wahai bani ya, bani Israil. Wah jangan dipisah ya, kalau pisah bisa beda-beda maknanya ntar. Wahai anak cucu Israil gitu ya. Anak cucu Israil ya, bani itu jamak pada ibnun keturunan ya. Anak ya. Kemudian Israil ya juga dipisah karena dipisah memang ada arti sendiri ya. Isra itu artinya apa? Hamba, il itu Allah gitu ya. Kayak Mikail, Jibril. Nah, il itu ini bahasa Ibraninya seperti itu ya, kata sebagian ahli bahasa termasuk ahli tafsir. Tapi ini sudah merupakan apa? Satu nama tersendiri ya. Kalau Bani Israil berarti anak cucunya Israil. Anak cucu Israil. Israil itu adalah nama lain atau gelar daripada Nabi siapa? Nabi Yakub. Nabi Yakub itu ya. Atau wahai anak cucunya Nabi Yakub gitu ya. Anak cucu berarti anaknya yang pas 12. Cucunya ya sabrek-abrek ya banyak. Anaknya 12, Pak. Pas ya, Kak. Kalau yang 12 itu namanya al-asbat ya. Istri pertama punya anak 10, istri kedua punya anak berapa? 2, yaitu Yusuf dan Binyamin ya, dari istri yang bernama Rahel. Lanjut. Aulada Yaquba. Nah itu ada penjelasan tafsirnya, jelasinnya. Aulada anak-anaknya Yakub ya. Yang dimaksud anak di sini anak cucu ya, karena kalau anaknya pas ya hanya 12 itu. Tapi karena ini seruannya pada zaman Nabi Muhammad, berarti anak cucunya. Ini kan seruannya ayat ini turun pada zaman Nabi Muhammad, berarti seluruh dari keturunan Israel ya, keturunan Nabi Yakub itu terhitop dengan ayat ini. Wahai Bani Israel, wahai anak cucunya Nabi Yakub alaihissalam. Uzkuru, apa artinya Bang? Sebutlah atau ingatlah kalian semua wahai Bani Israel, nikmati akan nikmatku alati yang an'amtu telah aku berikan ya, pakai tuh langsung aku ya, aku Allah ya, Allah ngasihnya langsung kalau pakai seperti ini ya, nggak pakai perantara. An'amtu aku berikan alaikum atas kalian. Ai ala abaikum maksudnya atas bapak-bapak kalian atau nenek-nenek moyang kalian gitu ya. Karena nenek moyangnya, bapak-bapaknya adalah orang-orang yang langsung diberi nikmat oleh Allah. Nah, termasuk nikmat-nikmat kenabian. Nabi kan mengangkat langsung Allah ya. Min al-inja'i, nah termasuk nikmat yang disebut di sini oleh siapa? Oleh Imam Jalaluddin adalah min al-inja'i, dari penyelamatan atau keselamatan min Fir'auna, dari Fir'aun. Bacanya Fir'auna ya. Karena itu Fir'aun itu termasuk apa? Ismul ladzil yansorib, isim yang tidak pernah terima tanwin. Ya, kata benda yang tidak pernah terima tanwin. Makanya ketika dibaca jer majrur ya dengan min, bukan Fir'auni gitu ya, bukan Fir'auni. Kan biasanya kalau ada min depannya kata benda kasroh kan.
Nah, itu kalau isim-isim atau kata benda yang bisa menerima tanwin. Kalau ini nggak bisa. Termasuk namanya isim alam ya, nama orang. Min Fir'auna, dari Fir'aun. Wa falqil bahri, dan belahnya lah laut. Nah, itu ya. Belahnya laut. Jadi termasuk di belahnya laut lewat tangan Nabi Musa dengan tongkatnya, itu adalah nikmat dari Allah ya. Min falqil bahri. Jadi baca masdar falqi, bukan falako. Kalau baca falako al-bahro bacanya ya. Kalau falako, tapi ini kita atopnya wawunya ke al-inja aja. Jadi di apa? Diisimkan. Wa falqil bahri. Kalau falakol bahro. Kalau falakol bahro berarti al-bahronya sebagai objek. Kalau ini tidak ya, langsung sudah majemuk ya. Dari belahnya laut atau terbelahnya laut. Wa tazlilil gomam ya. Dan apa? Naungan berupa awan. Nah, ini juga kalau falqil bahri inja min Fir'aun, itu memang kasusnya ketika berhadapan dengan Fir'aun ya. Kalau sering saya bilang itu babak pertama ya, Nabi berhadapan dengan Fir'aun. Nah, babak kedua berhadapan dengan Bani Israel ya, kaumnya sendiri, sukunya sendiri. Nah, ini termasuk salah satu nikmatnya adalah tazlilil gomam. Ini khusus nikmat yang diberikan ketika Bani Israel dipimpin oleh Nabi Musa ya, Musa. Wa ghairi dzalika, dan selain itu, artinya banyak lagi nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada Bani Israel selain disebut oleh Jalalain, Imam Jalaluddin dalam tafsir ini ya. Bi antashkuruha, agar kalian mensyukurinya ya, agar kalian mensyukurinya. Bi taati, dengan taat kepadaku. Jadi ini artinya pesan utamanya perintah syukur, dengan mewujudkan syukur itu lewat taat ya, lewat taat kepadaku ku Allah. Nah, seperti halnya kita juga sama ya. Kalau kita taat pada Allah berarti kita dalam rangka mewujudkan syukur. Jadi kita sholat, kita ngaji, kita taklim, ini dalam rangka kita bersyukur ya. Syukur atas nikmat waktu, syukur atas nikmat sehat. Loh iya ya kan. Coba betapa banyak yang mungkin saudara-saudara kita yang pengen taklim kayak kita, tapi karena sakit nggak bisa, atau karena sibuk sehingga nggak ada waktu. Nah, kita alhamdulillah ada waktu, ada peluang, ada diberi kesehatan, syukuri. Nah, sekarang ada kesempatan taklim riasa, ya hadiri. Ini bagian pada syukur nikmat. Karena kalau nggak disyukuri nanti Allah cabut nikmatnya, ya kan? Yang kalau sehat nggak disyukuri akan dirubah jadi sakit. Yang sempat nggak syukuri berubah jadi sempit. Seperti itu. Dalam sebuah ayat disebutkan, innallaha la yughayyiru an amala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak merubah nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sehingga kaum itu yang merubah nikmat menjadi petaka, nikmat yang menjadi laknat. Kaum itu sendiri. Kenapa tidak? Karena tidak mensyukuri dengan mewujudkannya dalam bentuk ketaatan ya, ketaatan. Lanjut, wa aufu, dan penuhilah bi ahdi, terhadap janjiku ya. Janji yang dimaksud adalah alladzi ahidatuhu, yang aku telah janjikan kepadanya, ilaikum, kepada kalian, yang telah aku janjikannya, ilaikum, kepada kalian, minal iman, daripada iman, bi Muhammadin, terhadap Nabi Muhammad ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan ya, dan mereka juga telah berjanji bahwa mereka bakal mengimani Nabi Muhammad sebagai nabi akhir zaman itu ya. Karena itu memang juga diabadikan dalam Taurat dan dibenarkan oleh Quran. Ufi. Nah, ufi itu sebagai jawab pada apa? Jawab pada amr. Wa aufu, aufu itu perintah ya, kata amr. Nah, ada jawabnya di sini. Ufi. Niscaya aku penuhi bi ahdikum, terhadap
janjiku padamu. Jadi kalau kita memenuhi janji Allah, maka Allah pun akan memenuhi janjinya, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini kepada Bani Israel. Nah, kepada kita juga sama. Kalau kita memenuhi isi baiat kita, janji kita pada Allah, maka Allah akan apa, Pak? Ya, akan memenuhi janjinya. Ya, akan memenuhi janjinya. Karena baiat itu termasuk janji setia kita pada Allah. Dan waman aufa bi'ah, gimana, Pak? Waman aufa, dan barang siapa yang memenuhi, ayatnya buka coba nanti ya, itu, maka Allah akan berikannya akan memberikan pahala ya, akan memberikan pahala yang baik gitu ya. Sayuti ajron azima. Nanti kita buka itu surat Taubah, surat At-Taubah ya, ayat 111. Alladzi ahidtu, yang aku janjikan ilaikum pada kalian, minas sawabi, dari pahala. Jadi Allah akan memenuhi janjinya dengan memberikan apa? Sawab. Apa sawab? Pahala alaihi, atasnya, buat orang yang memenuhi janjinya tadi. Bidukhulil jannati, dengan masuk ke dalam surga. Itu di dunia dikasih pahala, dan nanti di akhirat diberi surga. Itu salah satu janji yang Allah berikan kepada orang, janji Allah yang memenuhi janjinya ya, janji Allah yang memenuhi janjinya gitu. Wa iyaya, dan hanya kepadaku farhabuni, Pak, farhabuni, maka hendaknya kalian takut kepadaku. Jadi ni itu sebenarnya ada ya mutakalim wahdah, ni panjang ya. Jadi cuman boleh nafikan, boleh dibuang, boleh nggak ditampilkan ya. Farhabuni. Jadi ini bukan farhabuna, bukan ya, tapi farhabuni, jadi panjang. Maka hendaknya kalian takut kepadaku. Jadi rohiba itu artinya takut ya, takut. Jadi sama dengan apa? Khauf, apa lagi, Pak? Takwa juga takut. Yakhsha, khosya juga takut. Bedanya kalau rohiba ini takut kepada suatu itu dengan takutnya, maka dia berusaha untuk menghindari ya, menghindari. Nah, yaitu diantaranya takut dengan apa? Ancaman Allah ya, ancaman Allah. Nah, maka berusaha untuk menghindari. Beda dengan khosayasha ya, takut ya hanya kepada Allah, dan malah tindakannya sebaliknya, bukan menghindari, malah mendekat ya, mendekat. Khafuna ya, khafun, mereka takut, atau khafuni ya, ya, takut kepadaku fitarkil wafa ya, takut kepadaku dalam meninggalkan apa? Wafa, pemenuhan janji, bihi, dengannya, duna ghairi, selain kepadaku. Jadi takutnya semata karena Allah ya, bukan kepada yang lainnya, akibat daripada apa? Mengingkari janji, karena berakibat fatal, yaitu murkanya Allah Subhanahu wa taala.